aku drakor itu banyak yang bilang kayak cheesy banget gitu kan. Ceritanya menye-menye, nangis-nangis doang gitu. Tapi aku sebagai penulis, aku merasa maksudnya drakor yang aku tonton itu very well written. Halo Sobri, balik lagi bareng gue Nadia. Hari ini udah kedatangan kamera, Kak Lutesa, Kak Dea, dan Kak Jerome. Wih, hello Sobri. Sobri. Annyeong. Ini dari pasti kalau ada kamera, ada Kak Lutesa, Kak Dea dan Kak Jerome ini pasti film ya. Ada film baru apa sih Kak? Enggak sih kalau aku. Oh enggak ya. Aku niat di sini. Dia Palendra mau keluarin single baru. Anjay. Makanya kita di sini bantu dia promosi. Oke. Nah. Yang udah ngasih lagi. Oh, Ya benar sih. Terus kan ini filmnya Cinta Tak Seindah Drama Korea nih. Kamera ada alasan tersendiri kah? Apa karena kamera emang suka banget sama drakor nih, jadi filmnya nih Cinta Tak Seindah Drama Korea? Iya, kebetulan waktu pandemi itu tuh aku baru mulai nonton drakor. Jadi sebelum itu aku nggak nonton drakor, terus pas pandemi karena harus di rumah terus kan, terus kayak stres banget gitu sama berita-berita yang ada di luaran sana. Terus akhirnya mencoba menonton drakor. Dan itu ngehook banget sampai akhirnya aku menghabiskan banyak banget judul drakor selama kita harus di rumah kan, pandemi kan. Terus habis itu malah berlanjut sampai akhirnya sesuka itu sampai belajar les bahasa Korea juga. Oh, sampai les. Tapi jangan tanya ya. Semua kan susah banget, tapi aku masih bisa baca tulisan Hangul. Itu aku bisa baca tulisan. Jadi lumayan banget gitu bisa baca tulisannya. Cuman artinya apa? Bentar ya dulu. Gitu. Berarti kalau baca tahu ya? Tahu, baca tahu. Cuman artinya apa? Berarti sempat sesuka itu sama drakor ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang iya, masih nonton banget. Terus kalau Kak Lutesa, Kak Dea dan Kak Jerome nih sebenarnya ada ketertarikan juga nggak sih sama drakor atau suka juga nggak sama drakor? Kalau di antara mereka sih Dia sih iya, dia paling yang sering paling nonton drakor. Aku sebenarnya aku tuh awalnya sukanya sama ininya dulu, musiknya dulu sebenarnya. Dari situ aku mulai G-Dragon. Iya, G-Dragon Big Bang 21. Nah, dari situ dulu, abis itu baru aku nonton drakornya. Kayak zaman-zaman dulu kan banyak historical drama dan segala macam gitu. Ya, aku suka nonton Korea. Sama makan juga. Makan sih. Saya lagi lebih ke makan deh. Aku mulai dari kimchinya dulu sih. Oh gitu. Kalau Kak Jerome mulai dari kimchinya dulu. Dari kimchinya baru ke drama Korea, baru ke cintanya. Dibandingin kan. Cintanya kalau Tak Seindah drama Korea itu kayak apa sih? Filosofis sekali. Aku kayak lebih ke filmnya sih, kayak nonton film Korea kan sekarang udah naik banget kan sampai. Aduh, ya pokoknya lebih ke film. Nah, terus Mbak Mira ini kan kayaknya di tahun 2023 Maret tuh sempat ke Seoul, terus pertama kalinya sama cinta drakor ya. Itu tuh termasuk riset buat film ini nggak sih Mbak? Iya, jadi aku tuh sebenarnya aku udah nulis tapi jadi kan belum pernah kesana kan, jadi kayak masih ngawang-ngawang gitu. Pas kesana itu baru bener-bener kayak oh gini toh gitu filmnya Seoul atau Korea Selatan gitu kan, oh kayak gini gitu. Nah di situ akhirnya aku banyak ambil video, banyak ambil foto, dan setelah aku pergi sama teman-teman itu kayaknya berapa bulan setelahnya aku pergi sendiri solo trip ke sana, my first ever solo trip sepanjang hidupku. Cuman karena pengen banget bisa itu ya, karena aku temanya Korea Selatan dan juga Seoul, pengennya tuh bisa kalau nulis tuh ya yang sesuai gitu sama yang sebenarnya. Jadi aku datang lagi ke sana, terus habis itu sama Ernest datang lagi ke sana berdua scouting lokasi.
terus akhirnya baru bawa kru inti. Kita berapa ya, berlima apa berenam gitu, ada kru inti. Kita datang ke sana untuk cek lokasi lagi gitu. Berarti berawal dari berarti bener ya dari kecintaan awalnya iseng nonton drakor jadi bikinlah untuk film ini gitu ya Kak? Iya, karena apa ya, menurut aku drakor itu banyak yang bilang kayak cheesy banget gitu kan. Ceritanya menye-menye, nangis-nangis doang gitu. Tapi aku sebagai penulis, aku merasa maksudnya drakor yang aku tonton itu very well written, walaupun dia tuh drama series, bukan untuk film, untuk bioskop gitu ya, tapi series aja it's very well written. Terus acting pemainnya tuh wah gila, bagus banget. Kita tuh benar-benar bisa mendalami banget, dan secara produksi bagus banget. Jadi itu yang membuat aku merasa kalau drakor itu it's more than just cerita yang bisa bikin orang nangis gitu ya, kayak menye-menye banget atau apa, tapi di balik itu tuh semuanya tuh diperhatikan dengan sangat-sangat serius gitu. Oke. Terus kalau untuk Kak Lutesa, Kak Jerome kan udah pernah ke Briliot tapi beda project nih. Terus Kak Dia juga pertama kali kesini nih. Ini apakah kalian pertama kali project bareng atau sebelumnya udah pernah? Wah, Tapi yang bertiga kali. Iya yang bertiga gitu loh. pernah. Oh pernah. Penyayang Cahaya. Oh iya ya. 2020, Oh iya. 2021. Ya. 2020. Nah terus akhirnya kalian disatuin lagi, kan genrenya beda tuh ya. Terus sekarang disatuin lagi dengan film yang sekarang ini, experience-nya tuh kayak gimana sih Kak? Seru lah, karena kan kalau misalnya kita ada satu project sama orang yang baru kenal kan harus bikin fondasinya dulu, groundbreaking, kenalan. Jadi kalau karena kita udah kenal, kita mulai tinggal dari awal lagi, jadi easy. Yang kita cuma kenalan sama karakter mereka aja. Asik. Terus yang di itu apa Mbak? First Look atau apa ya? Yang udah tayang First Look ya? Nah aku kan udah nonton First Look yang itu. Itu kan Gemes, Bagus bagus. kan? Itu tuh udah bikin aku warnanya juga. Bagus kan? Kalau itu disuruh Donder banget, tanda tanya, donder. tanda seru. Iya, ya lucu kan. bagus kan lagi diulangin lagi. Itu tuh udah bikin aku sebenarnya bertanya-tanya gitu ya Mbak ya. Bertanya-tanya. Sorry banget. Lanjut Kak, lanjut. Itu tuh sebenarnya cerita ini nih menceritakan apakah cinta segitiga Mbak? Apa gimana gitu, karena kan itu terpisah tuh gitu. Kalau aku nangkapnya apakah itu cinta segitiga atau gimana sih? Iya, jadi sebenarnya cerita ini adalah tentang Lutesya yang jadi karakter namanya Dea, bukan Dea ini ya. Bukan ya, Ini bukan. Dea. Dea. Pakai H. Ini Dea. Kalau itu Dea. Kalau ini Dea yang dikasih hadiah ulang tahun berupa pergi ke Korea bareng sama temen-temennya, yaitu yang diperankan oleh Dea Panendra menjadi Kikan, dan juga ada Anya Geraldine yang berperan sebagai Tara. Tapi gitu ya, udah dikirim ke Korea sama pacarnya, di sana dia CLBK. Anak sekarang masih ngerti CLBK nggak sih? Ngerti. Berseri kembali. Nah, CLBK sama ini, yang satu ini namanya Julian. Jerome yang berperan sebagai Julian gitu. Jadi kita first look itu adalah pengen ngasih lihat ke penonton kalau cerita cintanya tuh kira-kira seperti ini loh gitu, dengan Mas Bimo yang diperankan oleh Ganindra Bimo yang dewasa banget dan mapan, dan dengan Sudah matang. Mateng gitu ya, mateng. Kalau mangga tuh mateng gitu. Ya, mature. Nah kalau ini tuh ya dengan ada masa lalu yang dia tutup-tutupi. Misterius. Jadi justru malah ceritanya sebenarnya CLBK lagi. Gak tahu, nonton aja. Iya. Apakah beneran ini jadi ada kayak dua pilihan gitu. Iya. Gitu. Karena aku kalau baru ngelihat itu kayak cinta segitiga nih gitu. Iya, bisa. Malah yang aku lihat kan awalnya Jerome sama Kak Lutesa pas masa SMA, lalu sama Mas Bimo udah dewasa gitu kan. Sebenarnya bukan CLBK ya, lebih ke ketemu lagi, reunited, terus apa gitu.
Kayak gini misalnya nih, waktu SMA kamu pernah punya pacar gak? Punya. Sekarang kamu udah sama pasangan lain, tapi kamu ketemu lagi sama si pacar itu yang dulu gitu, terus yang kayak gitu ada sesuatu yang geter lagi. Belum ada closure ya, harus banyak yang di. Justru itu Mbak, makanya nggak boleh ketemu mantan lagi. Ya kan? Tapi semesta mempertemukan mereka. Betul. Bahaya kalau ketemu mantan emang. Itu dia. Terus kan ini kan Cinta Tak Seindah drama Korea gitu. Seperti apa sih Mbak dinamika hubungan Dea sama Julian sama Bimo ini? Itu tadi sih sebenarnya kalau Mas Bimo tuh udah bukan mateng. Iya, udah mateng, dia udah lebih dewasa, udah lebih apa ya, ya mature gitu. Sedangkan kalau Julian kan bisa dilihat dia SMA-nya bareng gitu sama Dea, jadi seumuran lah gitu. Jadi mungkin perbedaannya lebih di situ sih, lebih di karakter si masing-masing orangnya ini gitu, Mas Bimo sama Julian gitu. Yang which is it happens in our real life kan gitu. Ada yang kita ketemu misalnya sama orang yang memang udah lebih dewasa, terus tapi ketemu sama orang yang saya seumuran sama kita dan mungkin lebih nggak dewasa daripada yang ini, tapi hatinya memilih yang mana gitu. Ada sparks. Hatinya tidak bisa berbohong, mau milih yang mana. Gitu. Bingung ya. Terus boleh diceritain dikit gak sih karakter dari Kak Lutesa, Kak Dea sama Kak Jerome tuh di film ini tuh kayak gimana sih? Untuk karakter Dea, dia itu tipe cewek yang cukup sederhana, gak neko-neko, bener-bener ordinary menurut aku. Jadi, tapi ya itu kisah cintanya extraordinary. Jadi ketika diberikan pilihan kayak bingung mau kemana. Kenapa sih? Dia itu karakter dia itu ordinary. Kompor. Karakter dia ordinary. Kalau Lutesa extraordinary. Anjay. Lu gimana sih? Lu hari ini ngapa? Iya deh, filosofis mulu deh. Tapi kalau Lutesa kan itu pernah ngalamin gak sih di dunia nyata sebagai Wow. karakter dia? Diperebutkan. Cantik banget. Gak pernah Kak. Masa sih? Seorang Sering dia tapi Lutesa. gak sadar aja. Iya. Coba Mbak, gue sering ngeliat gitu dia kayak tapi dia gak pernah sadar. Lah teman gue katanya gitu. Karena ngangong aja kayak, hah emang iya? Gak tidak peka gitu. Tidak buka. Ngangong 5 tahun kemudian, serius loh? ya. Kalau Kak Dea gimana karakternya? Kompor. Apa ya, Kikan tuh lupa. Mohon maaf ya, ini readingnya udah lama banget. Iya, bisa dikatakan kompor. Maksudnya tipikal sahabat yang memang apapun yang sedang terjadi sama sahabatnya, dia selalu ingin tahu apa yang terjadi secara dalam gitu. Kepo iya gitu. Cuman yang agak berbedanya mungkin dari segi aku nggak tahu ya kedewasaan atau gimana. Cuman si Kikan ini adalah dari 3 sahabatan ini, dia adalah satu-satunya yang sudah menikah di umurnya yang usianya cukup muda, 30 tahun, dan sudah punya 3 anak. Jadinya kayak dia tipikal udah ada karakter-karakter ibu-ibunya juga gitu di dia. Jadi nggak pure kayak Dea dan Tara yang dimainin sama Anya, yang masih free spirited gitu, bisa melakukan banyak hal. Sedangkan Kikan tuh lebih kayak yang ibu rumah tangga, jadinya ya nggak ada kerjaan, hidupnya kepo aja. Tapi paling untuk karakter paling free spirit atau paling heboh? Iya, sebenarnya aku paling heboh. Gitu. Iya. Karena Kikan itu yang paling tidak takut untuk menyuarakan apa yang ada di dalam kepalanya dalam gitu. kepalanya. Kayak Udah bebas. kalau dia tuh lebih mikirin Mikirin. banget orang kayak gue ngomong gini ntar dia ini nggak ya gitu. Jadi agak people pleaser People juga pleaser. ya Iya. kalau dia gitu. Kalau Berarti Kikan tuh apakah mirip sama karakter Dea juga? Ada Dea Panendra. Dea Panendra. Dea Panendra. Dea Panendra. Panendra. Mirip nggak ya? Mirip nggak? Mukanya sih. Mukanya saya yang Oh main. jelas. Mukanya jelas mirip. Gak tahu sih. Kalau menurut aku pasti di setiap karakternya aku mainin aku akan nyelipin sisi akunya sedikit. Mau kayak gimana pun juga. Tapi kalau untuk sama nampaknya tidak. Gitu.
Kalau sedikit-sedikit ada lah pasti. Sedikit-sedikit ya. Oke. Kalau Kak Jeram? Kalau karakter aku namanya Julian. Julian itu sebetulnya dia mempunyai trauma. Punya trauma. Dia punya trauma dan dia berhasil lari dari trauma itu dan membuat lembaran baru. Dia tinggalkan semua lah. Jadi untuk memulai lembaran baru, menghindari trauma ini banyak pengorbanan yang harus dilakuin. Yang dilakuin Julian. Iya, salah satunya cinta. Anjay. Terus ketika dia udah dia udah mulai lembar baru, dia sudah mengikhlaskan untuk mengorbankan cinta. Tiba-tiba alam semesta berkata lain. Anjay. Dikasih kesempatan lagi nih. Aku kasih kamu kesempatan lagi untuk cinta gitu. Julian itu. Bener kan? Bener kan? Bener. Make sure dulu. Yakin. Nggak, sorry, setuju kan? Tapi pas dipertemukan lagi ada konflik kan? Nah itu nggak tahu. Nggak tahu ya? Oh nggak tahu. Nggak tahu itu. Harus nonton dulu ya. Terus kan kalau first look-nya nih kayaknya baru ini gitu ya ngelihat kalau Tessa tuh ada adegan bucin-bucin gitu Wow. ya. Biasanya tuh lumayan jarang gitu lihat lu Tessa dengan kebucinan itu. Iya gitu. emang. Yes. Gimana? Bener juga ya. Ganti nama kok dari Lutesnya jadi Cutes. Cute. Emang iya. Di film ini ganti nama ya? Jadi Cute. Terus gimana kalau Tessa nge-build karakter bucinnya ini nih? Iya, aku juga nggak tahu. Iya, pokoknya setiap kali syuting apalagi sama dia yang sudah berteman lama, setiap kali adegan bucin kayak apa sih? Berarti pas adegan tatap-tatapan sama Jerome, Iya, itu enggak bisa ketawa mulu. berarti lumayan susah juga ya? Tapi mereka profesional. Profesional. Walaupun udah, ya itu tadi yang mungkin yang di awal yang gimana sih kalau temen-temen udah kerja bareng, nah itu tuh udah ada satu layer yang udah nggak usah kita hadapin lagi gitu. Layernya tuh adalah nge-break. Karena kan gini kan, biasanya kalau kayak pemeran mungkin untuk scene romance gitu, ada dua pemeran yang belum kenal sama sekali, itu harus ada layer yang di break bener nggak? Nah ini tuh mereka udah nggak, dua-duanya udah sama trust each other kalau mereka berdua ini memang pengen menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Maksudnya apa ya? Udah nggak harus ada lagi Malu-maluan. iya gitu, kayak gitu. enak-enak. Iya, udah satu suara gitu intinya. Jadi enaknya mungkin itu kalau bekerja sama dengan yang udah kenal banget tuh, itunya udah nggak usah lagi mereka langsung yuk bareng gitu. Cuman ya paling gitu yang kayak iya habis itu nonton geli. Tapi overall sih Tapi dapet kok, kebucinannya dapet gemes. orang lain yang menilai ya. Iya. Iya kalau dia sendiri pasti kayak Emang iya gitu, masih meragukan. Tapi kalau misalnya aku yang nonton kayak gemes gitu, lucu gitu, dapet berarti. Nah terus kira-kira menurut kalian nih cerita Tak Seindah drama Korea ini simpel atau rumit sih, dan relate gak sih kira-kira ke Gen Z zaman sekarang? Ke Gen A pun masuk kalau menurut aku. Gen ABC udah. karena nggak, tapi maksud aku pasti relatable mau generasi apapun, karena kan ngomongin about love. Pasti kalau menurut aku nyambung sih. Mau gimana pun setiap orang pasti pernah ngalamin sesuatu yang kayak begitu. Jadi sangat relate. Awalnya sih simple ya. Awalnya simpel. Iya, tapi setelah karakter Dea menimbang-nimbang ternyata tidak sesimpel itu. Ternyata rumit. Iya. Jadi awal simpel terus rumit gitu. Yes, gitu. Terus Mbak, ini sebenarnya film dramanya tuh ada komedinya nggak sih? Mengingatkan cast-nya ada kayak Oki Rengga juga gitu. sebenarnya sih ini lebih ke drama romance sih. Drama romance. Drama romance. Iya, jadi untuk komedi ya saya mencoba ya, tapi kan karena saya bukan komedian, saya tidak tahu akan seperti apa. Apakah lucu penerimaannya. atau tidak Iya, gitu. Tapi memang ini genrenya berbeda dari film-film yang biasa dikerjakan kalau aku lagi bareng sama Ernest gitu kan. Biasanya kan drama komedi keluarga gitu kan. Iya. Kalau ini drama romance memang. Oh, jadi memang drama romance ya. Siapa tahu nanti Oki kan belum tentu lucu di situ Kita ya. Iya. Nggak tahu. Nggak pernah tahu ternyata Serius. Pas Oki serius banget di film Iya. ini. Terus ini
syutingnya ada di Korea juga kah? 네. Yes. 아이스 아메리카노. Aizer Began. Bilangnya. Iya, syutingnya ada di Korea. Kemarin kita waktu lagi Spring. musim apa ya? Spring. Ya. Spring, Semi. Kelana, April. Enak banget sih kalau secara musim kita tidak Best. ada hujan, panasnya juga nggak parah Tetap gitu. ada angin dingin. Iya. Angin Sejuk. dingin, dan kita ada satu adegan yang malam-malam banget baru bisa syuting. Mereka. Iya, di Namsan Tower di atas gitu, yang wah gila, itu lumayan sih. Tapi Kita masih nyaman syuting. sih. Kalau di Iya. masih nyaman. Enak banget. Jadi kayak pakai jaket. Soalnya yang dikasih kayak gini selimut. juga. Iya. Experience-nya gimana tuh kalian syuting Enggak, di gue Korea? jadi nggak pak kalau nonton kayak drama gitu pada kayak glowing kan. Soalnya nggak terik kayak di sini. Itu kayak adem Iya, cuacanya gitu kan. Tapi pas lagi summer lumayan sih. Terik sebenarnya. banget sih Terik. summer. Karena mereka Kacau. skincare. Skincare ya. Sama makan kimchi every day. Kimchi probiotik guys. Fermented food. Terus ada tantangan gak sih kalian berakting terus beda negara gitu di Korea? Jujur saya dingin ya sih lumayan. Cuma Saya dingin ya? dinginan Dia sih. tuh Nggak Nggak kuat kuat dingin. dingin. Sekarang aja dingin. Aku nggak kuat. Namanya dingin. Apalagi pas di Korea. Ini makanya kita bikin jaket nih untuk UT. Oh, terima Iya, kasih. kita tahu dia Considerate. kedinginan terus. Jompo. Tantangan di sana bahasa normal sih pakai Google Translate gitu. Oh, pakai normal. Nado geroke senggake. Yes. Opa-opa Itu deh. artinya saya setuju. Saya setuju. Ya, rakyat. Nadu. Nado. 얘들은 인도네시아에서 온. Itu lagi. Itu adalah snippet. Gitu ya. Itu adalah cuplikan. 친구 dari anak dia. Kesel banget. Ya. Oke, terus cast-nya tuh ada pemain dari Korea nggak sih? Karena kalau aku intip Instagramnya Mbak Beira nih, ini ada pemain dari Korea juga nih. Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk yang pemain Koreanya kita ada dua, tapi yang satu ini aku ambil dari, jadi ada selebgram Korea gitu, dia belum pernah main film sebenarnya. Namanya Jinsik. Jadi Jinsik itu sebenarnya di Instagramnya, di TikTok itu dia masak-masak gitu. Terus tapi aku ngeliat kan secara appearance, ini anak bisa nih gitu kan. Akhirnya cari kontaknya, dapat, terus dia juga tertarik. Ya udah, akhirnya kita ajakin main. Jadi dia pertama kali berakting itu di film ini. Yang kedua, kita juga punya pemeran Korea yang memang sudah banyak di drama Korea. Mungkin kalau yang lebih dikenal tuh kemarin pas lagi Lovely Runner, heboh banget kan, harmoninya Imsol gitu. Yeah. Nah, harmoninya Imsol akan main juga di sini gitu. Memang mungkin nggak yang panjang banget, tapi dia tetap ada, dan kami sih bisa ketemu dan bisa bekerja sama beliau, happy banget sih ya. Berarti nggak full juga. Bisa diceritain dikit gak sih karakter mereka tuh? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Ini biar makin penasaran gitu ya nontonnya. Udah nggak penasaran lagi dong Iya, kalau oh diceritain. gitu. Oke. Nggak nonton. Nggak nonton ntar. Oke, jadi nggak bisa diceritain ya, Sobri ya. Iya, Jadi harus Sobri harus nonton. Bisa sobs. Nggak bisa stop. Sobs please. Terus ada tantangan gak sih buat sebagai director maupun cast ya untuk menciptakan nuansa dramatis ala drakor saat syuting gitu? Karena kan ini ada kata-kata drakornya nih, pasti kan ada ala-ala drakornya gitu. Gak seperti drama-drama mungkin film-film Indonesia gitu. Kalau buat aku dari nulis udah ada treatment yang memang aku taruh di situ gitu. Pengennya begini. Ketika lagi pre-production juga harus berdiskusi banyak, terutama sama DOP untuk ngasih taste drakornya tuh kayak apa gitu. Makanya kalau lihat di first look kan ada yang slow mo kayak gitu-gitu. Mungkin orang pada yang banyak juga yang bilang, cringe banget
asik gitu, slow mo, tapi that's the essence of drakor. Drakor, iya bener. Iya, kayak gitu. Jadi kayak mau ketabrak terus di ini Tangkep. Iya. drakor banget. Iya, Kayak bener, gitu. bener, Jadi bener. memang kalau dari aku as a writer and director itu sudah aku coba untuk masukkan terutama untuk musik juga. Jadi musik itu kita lagi bikin yang aku memang pengennya bukan hanya bisa mengelevate dramanya atau kesedihannya atau serunya gitu, tapi juga ada sisi yang kok jarang ya denger musik yang kayak gini gitu. Itu semoga bisa dirasakan juga sama penonton nanti gitu. Berarti musik sama visualnya juga referensinya dari drakor ya? Yes. Berarti beber drakor ya, bener-bener mentok. drakor mentok. Iya, aku pun penasaran karena Ya mereka belum nonton. kita belum nonton. Oh, iya jangan nonton dulu. Nanti bareng kan? Jangan nonton Bareng. kan? Jangan nonton dulu. Ya jangan ntar pas tayang aja. Iya benar. Terus buat Kak Jerome sama Kak Dea sama Kak Lutesa nih, disutradarai sama kamera. Gimana sih pengalamannya disutradarai sama kamera? Sama sutradara yang baru pertama kali bikin film. Tanyanya. Sama sutradara debutan tuh. Gimana Debut tuh? pertama kali kamera bikin film gimana? Ya maksudnya kayak Keluar dulu. Kita mau ngomongin dengan detail, tolong. Tutup telinga aja ya, Mbak. Untuk proses readingnya kita diberikan privilege sangat panjang, jadi kita readingnya cukup intens. Jadi setiap scene, setiap dialog kita benar-benar dissect, kita benar-benar analisa, dan setiap ada pertanyaan dari kita, ini kenapa sih kayak gini, kenapa kayak gini, kenapa nggak kayak gini aja tuh sudah dibicarakan pas reading. Jadi menurut aku ya sangat bersyukur karena readingnya panjang sih. Sebenarnya mungkin harusnya pertanyaannya juga gimana Mbak Meng ngedirect kita, karena aku ngerasa keren deh. Iya itu. Dibalikin. Sebenarnya itu next pertanyaan aku. karena aku ngerasa juga karena diberi leluasa untuk banyak reading, akhirnya aku ngerasa kayaknya aku banyak nanya dah gitu. Kebanyakan nanya Gimana ya ya? rasanya jadi Mbak Meng, kita banyak nanya gitu. Cuman ya itu akhirnya dikasih waktu untuk akhirnya kita juga bonding, kita bertiga dan segala macam, itu lebih enak sih. Kerjanya juga jadi lebih mudah pada saat kita harus ke Korea. Iya, pas syuting udah nggak ada pertanyaan, nggak tinggal dah usah. syuting aja. Gitu. Berarti udah jelas karena readingnya yang panjang ya. Kalau aku nggak pernah ngeliat Mbak Mera sebagai kayak sutradara pertama atau apa gitu, nggak. Kayak ya director is just a director, mau itu film pertama atau film ke-100. Yang aku rasain dari dia punya cerita dan dia sangat into it dan dia sangat believe in it. Dan dari situ ya berangkat bareng cukup sih, kita sama-sama bikin visi yang dia bayangkan untuk menjadi direalisasi. Itu aja sih. Itu aja sih. Jerome. Kalau Mbak Mera sendiri experience-nya gimana nih sama cast dan kru dari Cinta Tak Yuk, keluar. Seindah Drama Kita Korea? Iya, jadi pas lagi nulis itu tuh memang udah mulai, jadi gini, pas skrip belum selesai aku udah mulai handpick siapa aja pemerannya. Jadi memang mereka nih yang memang yang aku mau gitu. Jadi bisa kerja bareng sama mereka tuh kayak it's a dream come true. Tolong dikasih ting-ting ya. Iya gitu. Jadi menurutku aku sangat menghargai mereka dan kerja mereka yang udah aku lihat juga, udah aku tonton juga, aku udah tahu mereka tuh segimana levelnya, dan pastinya itu ada membuat sedikit di aku lumayan insecure ya, jiper, karena itu tadi kan yang kayak saudara pertama aku harus ngedirect mereka yang sudah main banyak sekali film, bertemu dengan banyak sekali director. Buat aku tuh yang kayak aduh gimana nih gitu. Cuman mereka sangat membuat prosesnya menjadi menyenangkan sekali gitu, dan buat aku bisa kerja sama bareng sama mereka tuh enak banget, karena kita sama-sama yuk kita kerja bareng gitu, kita menciptakan satu lingkungan, bukan hanya kerja untuk kerjanya ya, tapi menciptakan satu lingkungan yang juga sama-sama enak gitu untuk kerja bareng. Itu menurutku yang penting, karena
ketika syuting kan udah capek ya, kayak bisa apapun tuh bisa bikin jadi gitu. Tapi kalau kerjanya sama temen-temen yang juga suka kerja bareng dan syuting bareng gitu tuh jadinya nyaman gitu suasananya. Terus aku mau satu masing-masing dari kalian pas hal yang paling memorable selama syuting tuh apa sih? Banyak ya, experience sih kalau satu, experience ya. Karena setiap kali syuting tuh ada experience tersendiri yang kita nggak expect. Dan aku rasa di CTSDK ini ada satu experience yang terbuat ketika kita lagi melakukan syuting ini tuh yang buat aku sangat memorable. Vibe-nya gitu loh, ngerti gak sih? Kalau lu kayak syuting satu project itu tuh dengan orang-orang berbeda, terus director ini cerita ini tuh terbuat satu vibe gitu, dan ini tuh vibe-nya kayak experience-nya seru menurut aku. Sama experience-nya seru, tapi to be honest tuh aku emang dari dulu karena aku suka nonton Korea dan aku suka makan Korean food gitu, dan waktu itu tuh aku kayak minta gitu sama Tuhan, sama universe bahwa aku pengen banget ke Korea, tapi spesifik aku pengen banget ke Korea tapi pengen kerja terus dibayarin. Terus tiba-tiba Koernes WhatsApp aku, terus jadi kayak deh kita mau syuting, Mei mau jadi direkturnya, kita ke Korea. Oke, nggak mikir, nggak tahu ceritanya apa, pokoknya iya aja dulu. Jadi memang kayak ini juga salah satu mimpi aku, pergi ke Korea, dan di sana syutingnya seru, jadinya kayak free. Aku yang paling memorable di tengah film ada adegan klimaks, itu adegannya cukup panjang dan aku tidak bisa melupakan adegan itu. Dan itu roller coaster scene-nya, jadi lumayan butuh ekstra fokus dan kerjasama bareng sama tim. Wow. Jadi penasaran ya, apakah adegan itu? Saya di Korea belanja mulu. Iya betul, karena stres, karena syuting mulu karena kalian, rewards kayak Banyak banget scene-nya soalnya. Iya. Oh jadi habis scene belanja. Iya, kalau aku ternyata pengalaman syuting di Korea dengan kru kecil itu sangat-sangat membekas banget. Jadi syuting, jadi gini, ketika kita syuting di Korea kita tidak bisa membawa semua kru yang ada di Jakarta. Jadi hanya jadi ada head department sama beberapa kru yang mereka pilih untuk bisa terbang ke sana gitu. Jadi bener-bener misalnya nih audio gitu 2 orang gitu, jadi semua itu saling bekerja sama untuk bisa membuat produksi ini berjalan dengan lancar. Jadi ada satu ketika di mana ada satu scene belum beres, tapi art department kita sudah harus pindah set untuk ngeset set yang lain di tempat yang berbeda. Itu kita semua mau tim departemen apapun bekerja sama untuk mengeset lokasi yang sebelumnya biar kita bisa syuting karena udah dikejar-kejar waktu gitu. Jadi art department gue udah nggak bisa, gue harus ke sana, kalian ini oke, siap, semua dari departemen manapun aku juga ikut. Oke, perlu apa lagi, ini ngeset gitu, karena artnya udah harus dilempar ke set yang berikutnya, kalau nggak kita nggak bisa syuting di set berikutnya gitu. Jadi menurutku syuting luar negeri dengan tim yang solid, tim yang sama-sama mengerti gitu ya kesulitan dan juga kekurangan dari syuting luar negeri ini, tapi bisa solid dan nggak yang kayak itu kan kerjaan lo ini bukan gitu-gitu. Itu buat aku sangat-sangat I'm blessed to have those team gitu, karena kalau enggak sih mungkin nangis kali aku ya. Gue sendirian Keluarin ini ya. Iya kan. Tapi ini timnya solid banget, terutama tim kecil yang harus ke Korea itu best sekarang ya. Oke, terus yang terakhir nih, sebutin kasih alasan kenapa harus nonton Cinta Tak Seindah Drama Korea. Masing-masing beda-beda. Sebenarnya nggak ada keharusan ya guys. Harus loh. So aja. Tapi kalau kamu pengen melihat Lutecia, seorang Lutecia yang biasanya berperan wah gitu kan, jadi banget gitu, di sini kamu akan melihat kalau dia tuh sebenarnya deep down cute banget. Yes.
Gini berarti. Gue kayak kenapa harus nonton CTSDK? Ini tipe film drama romance yang bisa dibilang ada lucunya, ada gemes-gemesnya, cringe-nya, sangat cocok kalau misalnya ditonton bareng teman-teman kalian semua biar kalian experience nonton bioskop bareng terus kayak ketawa-tawa, ih gemes gitu, melihat bersama. melihat Ganindra Bimo dan Jerome Kurnia. Yes. Kalau aku harus nonton, harus ya. Harus ya? Harus ya? Karena aku ngerasa sekarang tuh kayak lagi tren di mana-mana tentang Korean, we call it Korean wave gitu. Yeah. Dan aku ngerasa pada saat ngeliat teaser dan juga baca skripnya, untuk orang-orang yang suka ataupun tidak suka akan menjadi lebih ngerti, dan terutama untuk orang yang suka tuh kayak kalian bisa ngeliat vibe Korean series or Korean movie di film Indonesia gitu. Yes. Dan seru. Iya sih. Apa yang mereka bilang? Ya, dah. Enggak, lo harus gong, lo harus gong. Enggak, maksudnya kan judulnya kita udah baca dari judulnya Cinta Tak Seindah Drama Korea. Tapi ini lebih indah. Ini tidak seindah drama Korea tapi lebih indah. Cinta ini tuh seindah drama yang ada di Indonesia. Jerome kawan-kawan. Pilih saya untuk gubernur. Hey, Korea. gubernur Korea. Oke, Mbak Meira, Kak Lutesa, Kak Dea, Kak Jero, makasih banget udah mau main ke Brilio. Thank you, Dan sebenarnya Sobri. aku Kamsahamnida. sebenarnya kayak baru first look-nya banyak yang mau ditanyain tapi nggak boleh semua dibuka ya Mbak, karena biar nonton gitu kan. Iya loh. Nah sebenarnya aku penasaran gitu, film ini udah bisa ditonton kapan sih? Filmnya akan tayang di bioskop tanggal 5 Desember 2024. Oke. Anak Hasot. Taso. Hasot Desember. Hasot Desember. Hasot Desember ini. Di Korea. Di Korea. Di Korea. Indonesia. Guru Indonesia. Indonesia Saramil. Yeah. Oke, buat Sobri jangan lupa nonton 5 Desember di bioskop dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channelnya Brilio. Bye bye. Annyeong. Annyeong. Ini ya.